Yo, Minna, selamat datang di channel cerita anime. Di channel yang biasa-biasa ini. Di video kali ini, aku akan membahas cerita manga Rogoni Sonete Isekai de Hachiman Mai no Kinka wo Taimasu. Lanjutan dari animenya ya. Bagi yang belum nonton animenya, nonton dulu animenya biar bisa paham dengan pembahasan yang ada di video ini. Yos, gak usah berlama-lama lagi. Mari kita masuk ke pembahasannya. Ikuzo. Di sebuah ruangan tempat kerja Mitsuha, si kepala pelayan memberikan sebuah selembar kertas kepada Mitsuha sambil berkata, "Ini adalah daftar para pelamar." Lalu Mitsuha pun mengambil kertas tersebut sambil berkata, "Oh, aku sudah menunggu ini. Terima kasih." Mitsuha pun melihat kertas tersebut sambil berkata dalam hatinya, "Banyak sekali yang ingin melamar. Ya, Viscontes sekarang adalah gadis muda yang bercita-cita tinggi. Jadi tidak ada rasa khawatir tentang pelecehan ataupun dibuat menjadi selir. Dibanjiri pelamar adalah hal yang wajar. Bahkan di desa Kolotechan ada banyak orang yang sepertinya ingin dipekerjakan. Tidak, kita tidak bisa membawa orang dari wilayah lain. Aku memohon pada Eyal untuk ingin mengambil Kolotechan dengan alasan Kolotechan adalah penyelamat dan temanku." Mitsuha sambil tersenyum licik dan berkata lagi dalam hatinya, "Itu rahasia bahwa dia punya bakat tersembunyi. Tuan manapun akan enggan membiarkan orang-orang berbakat pergi. Hahaha, kau akan menyesal melepaskan Kolotechan dalam beberapa tahun, Eyal." Si kepala pelayan yang melihat Mitsuha terhanyut dalam pikirannya pun berkata, "Mitsuha sama." Seketika, Mitsuha kembali ke kenyataan, lalu berkata, "Wawancara akan dimulai 5 hari lagi. Tolong buat persiapan." Si kepala pelayan pun menjawab, "Dimengerti." Pada hari wawancara, di sebuah ruangan, para pelamar pun berkumpul. Total pelamar 47. Mitsuha yang berkata seperti itu sambil melihat dari balik luar pintu pun berkata dalam hatinya, di seluruh wilayah Viscontes ada 322 pria dan 358 wanita. Jadi, bukankah itu berarti bahwa dari semua 358 wanita ini di wilayah Viscon, satu-satunya wanita yang melamar adalah wanita lajang dari remaja hingga 30-an. Mitsuha semakin terhanyut dalam pikirannya memikirkan hal tersebut, lalu berkata lagi dalam hatinya, "Tidak, hanya saja bekerja di rumah Viscon sangat menarik. Dalam kasus ini, tidak ada gunanya meminta rekomendasi pegawai." Mitsuha pun menutup pintu itu kembali, lalu berjalan pergi meninggalkan ruangan tersebut, sambil berkata dalam hatinya, "Terserahlah, lagi pula rekrumennya adalah pelayan biasa. Kita hanya akan merekrut 2 hingga 3 orang. Mari kita bagi divisi pelayan. Apakah mereka pelayan pendamping atau seorang pelayan biasa? Apa pentingnya membagi kelas pelayan? Itu akan baik-baik saja jika kita membuat segalanya dan mengabaikan perbedaannya. Para pelayan pendamping yang telah berada di atas hingga sekarang kemungkinan akan tidak menyukainya. Tidak ada gunanya memberi peringkat pelayan yang mengurus keluarga tuan dan pengunjung di atas pelayan yang melakukan pekerjaan lain di bawah ini." Di dalam ruangan tempat kerja Mitsuha, seleksi pun dimulai. Pelamar pertama pun masuk dan duduk di hadapan Mitsuha. Lalu Mitsuha pun bertanya, "Mengapa kamu ingin menjadi pelayan di sini?" Si pelamar pertama pun menjawab, "Aku ingin meningkatkan diriku dan aku bisa belajar banyak di sini." Mitsuha yang mendengarkan jawaban tersebut berpikir sambil berkata dalam hatinya, "Tidak, perbaikan diri terdengar bagus pada awalnya, tapi aku tidak benar-benar akan membayar karyawan saya untuk membiarkan mereka belajar dan memoles keterampilan mereka." Pelamar kedua pun masuk. Mitsuha pun
menanyakan berbagai macam pertanyaan kepada si pelamar tersebut. Berselang beberapa waktu, Minsuha berkata, "Ini akhir dari wawancaramu." Si pelamar tersebut berkata sambil meninggikan suaranya, "Tunggu, dengarkan apa yang saya miliki." Minsuha merespon perkataan si pelamar tersebut, lalu berkata, "Tidak, kamu seharusnya mengatakannya selama wawancara. Tidak adil membiarkanmu mengatakannya setelah waktu habis." Pelamar ketiga pun masuk. Lalu Minsuha bertanya, "Mengapa kamu melamar menjadi pelayan di sini?" Si pelamar tersebut menjawab, "Aku ingin kamu tahu bahwa aku bertekad dan termotivasi." Minsuha yang mendengarkan jawaban tersebut pun berpikir sambil berkata dalam hatinya, "Siapa juga yang pergi ke wawancara tapi tidak termotivasi?" Pelamar keempat pun masuk. Lalu Minsuha bertanya hal yang sama, "Mengapa kamu melamar menjadi pelayan di sini?" Si pelamar pun menjawab, "Di masa lalu, saya dulu punya pos pentin di toko pedagang di ibu kota." Minsuha yang mendengarkan jawaban tersebut pun berkata dalam hatinya, "Lalu mengapa kamu meninggalkan pos penting itu?" Pelamar kelima pun masuk. Lalu Minsuha bertanya, "Mengapa kamu melamar menjadi pelayan di sini?" Si pelamar pun menjawab, "Keluarga seorang AR pernah mengundangku untuk bekerja untuk mereka." Minsuha yang mendengar jawaban tersebut hanya tersenyum sambil terdiam. Lalu berkata, Kalau begitu, bukankah lebih baik bekerja untuk mereka daripada di sini?" Si pelamar pun merespon dan berkata, Tidak, saya menolak mereka." Seketika, Minsuha mengeluarkan aura intimidasi dan berkata, jika Anda tidak puas dengan rumah AR, maka tidak mungkin Anda akan puas dengan kondisi di sini, di rumah Viscontes." Si pelamar tersebut pun menjadi berkeringat dingin mendengarkan perkataan Minsuha. Minsuha pun menyuruh si pelamar tersebut keluar dan berkata, "Ya, saya akan berdoa agar Anda diterima bekerja di rumah Marquis." Minsuha yang masih kesal dengan pelamar sebelumnya pun berkata dalam hatinya, "Entah bagaimana, tampaknya sebaiknya membuat database dari semua pembohong dan tidak bisa dipercaya di wilayah ini." Tok tok. Si pelamar selanjutnya pun masuk sambil berjalan dan duduk di hadapan Minsuha, lalu berkata, "Saya pelamar nomor 26, Noel." Minsuha yang melihat pelamar tersebut pun berkata dalam hatinya, "Sama seperti Colette, karena ada batas usia, tentunya dia harus lebih dari 10 tahun." Minsuha pun mulai bertanya kepada si pelamar tersebut, "Mengapa kamu melamar untuk bekerja di sini?" Si pelamar tersebut pun menjawab sambil memasang ekspresi datar dan berkata, "Kupikir aku mungkin dijual." Minsuha yang mendengarkan hal tersebut merespon terkejut dan berkata dalam hatinya, "Oh, sangat berat." Setelah semua itu, wawancara sudah selesai. Hasilnya akan diumumkan beberapa hari kemudian. Dan akhirnya 4 pelamar telah diterima. Pertama, Noel, 10 tahun. Aku tidak bisa bilang aku tidak bersimpati padanya, tapi tentu bukan itu saja. Noel Chan pandai dan berpikir cepat, pemahaman dan ingatannya hebat. Aku yakin dia akan menjadi pelayan yang sangat baik. Jadi, aku memperkerjakannya sebagai pelayan pendamping. Dia berkata, aku mungkin akan dijual, sehingga itu berarti perdagangan manusia. Setelah dengan cepat melakukan penyelidikan, aku menemukan bahwa dia tidak akan dijual sebagai budak, tetapi dikirim untuk bekerja sebagai pekerja magang langsung untuk sebuah toko di wilayah AR. Gajinya selama 20 tahun akan dikirim ke orang tuanya di wilayah Yamano. Bahkan jika kamu anak-anak, tubuhmu adalah milikmu sendiri. Memilih untuk dijual atau tidak ke tenaga kerja adalah pilihan sendiri. Itulah sebabnya jika kamu membuat kontrak untuknya sebagai murid dagang, pembayaran itu tidak untuk orang tua, tetapi untuk Noel Chan sendiri.
Berusaha mengambilnya akan membuatmu ditangkap karena kasus pencurian. Ketika aku mencoba menjelaskan kepada mereka dengan hati-hati, entah bagaimana kontraknya dihentikan. Ya, bekerja untuk Viskon akan mendapat upah lebih baik daripada bekerja di toko. Ninette, 12 tahun, dan sepertinya dia berumur 12 tahun. Daripada mirip dengan wanita Jepang berumur 15 tahun, tapi 10-12 tahun di sini. Dia sedikit di atasku. Keduanya tinggi dan dadanya umur loli, tapi bodinya onesang. Karena Ninette-chan adalah satu-satunya dari desa nelayan di antara para pelayan. Kita bisa meminta bantuannya untuk mereformasi pembangunan desa nelayan. Pendapat orang-orang di bidang itu penting. Ketiga, Paulette-san, 17 tahun, berasal dari desa penggunungan. Meskipun itu adalah desa penggunungan, tidak semua orang terlibat dalam perburuan dan kehutanan. Sepertinya ayahnya pemburu, sementara ibunya, dirinya sendiri, dan adik-adiknya bekerja di ladang. Namun, dia tidak dapat menemukan siapapun yang memusatkan perhatiannya di sebuah desa dengan sejumlah kecil orang, bahkan ketika dia datang di usia menikah. Dan ketika dia berpikir untuk datang ke kota untuk mencari pekerjaan dan pasangan, rekrutmen untuk menjadi pelayan di rumah Viscontes terjadi. Tentu saja dia datang ke sini. Keempat dan yang terakhir, Rachel-san, 27 tahun, seorang penduduk kota dan seorang janda. Dia kehilangan suaminya karena sakit, dan ketika dia mempunyai kesulitan dalam membesarkan putrinya yang berusia 4 tahun, dia mendengar tentang perekrutan. Katanya dia akan mempercayakan putrinya kepadaku dalam hukum orang tua. Pengalaman karirnya yang membuatku berpikir untuk mempekerjakan orang ini. Sebagai putri ketiga pemilik toko berukuran sedang di kota yang layak, dia membantu di sekitar toko sejak kecil. Dia bisa melakukan akuntansi, pekerjaan kependetaan, dan negosiasi sampai sebelum menikah. Aku bisa memanfaatkan keterampilannya. Hehehe. Aku tidak bisa memisahkannya dari putrinya yang masih kecil. Aku menyarankan bahwa meskipun sebagai karyawan tetap, dia bisa membawa serta anaknya. Si pelayan tersebut sangat berterima kasih kepadaku karena hal tersebut. Selanjutnya, aku menjadikan putrinya seorang pelayan magang dan membiarkannya mendapat upah kecil. Dengan cara ini, ibu dan anak perempuannya dapat bersama bahkan selama bekerja. Masa depan mereka terjamin. Apakah aku bersimpati atau pilih kasih? Tidak, tidak apa-apa. Aku hanya melakukan apa yang ingin aku lakukan. Mesoha berada di depan para pelayan baru tersebut dan berkata, "Terima kasih semuanya." Para pelayan baru tersebut pun merespon dan berkata, "Terima kasih banyak, Mesoha sama," sambil menundukkan badan mereka. Kali ini, Mesoha pasti mendapatkan banyak kebencian dari pelamar lain. Mesoha tidak mempedulikan hal tersebut dan malah berpikir hal lain dan berkata dalam hatinya, "Selain dari tugas mereka sebagai pelayan, seperti pelatihan pengantin, aku akan meminta mereka membantu memasak secara bergiliran. Pembantu yang bisa membuat hidangan Yamano, bukankah mereka akan jadi sangat populer?" Videonya cukup sampai di sini ya. Kita akan lanjutkan pembahasannya di video selanjutnya. Sorja, mata nih.